Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sekarang hari Senin tanggal 18 November 2024. Nah, di sini ada cabe cabe angkasa 89 lur ya, usia sekitar 51-53 HST lur. Beberapa hari ini selang-seling diguyur hujan yang cukup deras di malam hari ya lur ya. Sebelumnya juga sudah saya sering lakukan perlakuan dengan semprot fungisida baik sistemik ataupun kontak lur ya di hari Rabu kemarin, Rabu minggu lalu ya. Sekarang kan hari Senin, Rabu minggu lalu itu sudah saya semprot dengan fungisida Revus Opti lur ya, itu kan sistemik kontak lur ya. Terus di hari Rabu kemarinnya lagi 2 minggu yang lalu sudah saya semprot dengan menggunakan kuproksat ya lur ya, karena memang waktu itu ada indikasi bakteri juga lur ya, serangan bakteri. Tapi ternyata memang jamur itu ya jamur lur ya organisme yang sulit dan tangguh untuk dibasmi lur ya, jamur dan bakteri lur ya. Jadi hari ini di sini kalian bisa perhatikan lur, ada serangan bakterinya masih ada lur ya, tuh bercak hitam seperti itu, dan di atasnya juga masih ada sisa sebetulnya yang sudah alhamdulillah terbasmi oleh hidrogen peroksida dan kuproksat menurut saya kalau untuk bakteri lur ya. Dan juga ada seperti bercak-bercak gitu ya, bercak jamur ya, ini jamur, yang bawahnya bakteri lur ya, bakteri hitam seperti itu, bakteri di bawahnya juga ada itu ya. Untuk yang satu ini lur nih, tapi alhamdulillah yang lainnya mayoritas tidak terserang, walaupun ada juga yang terserang, tapi beberapa sudah kering karena perlakuan fungisida sistemik dan kontak yang saya berikan. Dan juga tidak lupa setiap minggu itu sekali saya rajin semprot kalsium lur ya. Jadi untuk hari ini gimana penanganannya, jangan panik dulu lur, karena memang di hari Rabu nanti memang sudah jadwal akan saya berikan fungisida lagi sida. Tapi untuk di Senin ini tenang aja, nggak usah panik, kita semprotkan kalsium aja dulu. Kita semprotkan kalsium dulu dengan kita tangani dulu jamurnya lur. Jamurnya nanti akan saya tangani dengan pupuk hayati yang banyak kandungan bakteri jamur-jamur baik lur ya, jamur-jamur baik. Kita basmi dulu ininya lur, basmi dulu basmi dulu jamurnya, kita tanganin dulu, baru nanti di hari Rabu kita tanganin semuanya, bakteri dan jamur, mungkin menggunakan kuproksat lur ya. Seperti ini kalian bisa perhatikan ya, bakteri dia jadi kuning dan bercaknya hitam seperti itu lur, bakteri. Tapi alhamdulillah di lain-lainnya enggak ya, walaupun ada tapi sudah kering mungkin ya, karena Revus Opti itu dia sistemik juga dan mungkin masih bisa bertahan selama seminggu ke depan di dalam. Karena itu nanti hari Rabu kita lihat, kalau memang bakterinya sudah nggak ada ya kita pakai Revus Opti dulu sebelum rolling ke, tadinya sih Rabu depan mau saya semprot pakai belerang, cuman kalau saya melihat begini kemungkinan saya akan masukkan sistemik terlebih dahulu lagi. Nggak apa-apa pakai Revus Opti, jadi yang resistennya itu nggak terlalu maksudnya dengan jeda perlakuan seminggu sekali diberlakukan selama 2 minggu itu masih bisa, bahkan 3 kali pun masih bisa sebelum kita melakukan perollingan dengan golongan lainnya. Baik lur, ini saya sudah lakukan penanganan pertama dulu, yang paling mudah itu bagaimana. Jadi daun-daun yang tadi terkena bercak bakteri itu kita buang dulu lur ya, kita buang jauh-jauh. Kemudian memang seperti ini lur ya, kalau saya perhatikan ini angkasa 89 itu kan dia cabai yang diklaimnya tahan virus lur ya, dan alhamdulillah memang dia cukup tahan virus, terbukti sampai saat ini belum ada yang kena virus kuning. Namun kekurangannya dari cabai tahan virus itu, kalau memang saya dengar-dengar, saya perhatikan dari teman-teman lain, senior-senior lain yang sudah menanam tahan virus itu, rata-rata dia untuk penyakit bakteri terus kemudian jamur itu dia sedikit agak lebih rentan dibandingkan dengan cabai yang tidak terlalu tahan virus lur. Seperti di sini juga saya ada Ori 212 lur ya. Ori 212 ini dia bisa kena kuning tapi dia cukup produktif juga, bisa diperhatikan dari jumlah bunganya dan buahnya yang terus bermunculan lur. Tapi dia serangan bakteri dan jamur itu sangat minim lur ya. Bahkan dikatakan di tempat saya ini hanya 1-2 lur ya, hanya 1 lah yang mungkin terkena bakteri, tapi itu juga terlalu berkembang dengan baik ini bakterinya alhamdulillah, karena perlakuan yang saya lakukan lumayan
lumayan telaten lur ya, jadi nggak terlalu berlebihan tapi kita telaten aja. Kita harus tahu dan nggak boleh terlalu terburu-buru lur ya, karena itu juga sering saya aplikasikan pupuk kalsium yang di dalamnya sudah terkandung silika. Nggak perlu banyak-banyak lur, silikanya sedikit aja, nggak perlu sampai tinggi-tinggi banget sampai 20-30% lur ya, karena ini tanaman cabai ya, bukan tanaman jagung, padi dan sejenisnya yang butuh kandungan silika dalam kadar yang tinggi. Kalau cabai nggak terlalu perlu lah ya kandungan silika segitu tinggi, yang penting cukup ada aja karena silika itu termasuk unsur hara non esensial ataupun bisa dikatakan unsur hara beneficial. Diartikan itu kalau ada ya alhamdulillah banget ya bagi tanamannya, kalau tidak ada pun mereka nggak masalah gitu. Yang penting kita berikan sedikit aja, cukup dari pupuk kalsium yang mengandung silika, dan maksimalkan pemupukan dan nutrisi-nutrisi lainnya lur. Oke lur, nanti mau saya semprot dengan agensi Hayati dulu hari ini, dan pupuk kalsium, jangan lupa kalsium yang ada silikanya. Nanti kemudian kita lihat lagi perkembangannya hari Rabu lur ya. Iya lur, jadi di hari Senin ini untuk pengendalian pertama dari tadi ya lur ya, bercak bakteri dan bercak jamur lainnya tadi yang seperti mata kodok itu. Kalau saya namain apa sih namanya jamur yang mata kodok itu lur, saya biasanya nyebut mata kodok karena dulu saya pernah bertanam selada lur ya. Jadi di sini untuk pengendalian pertamanya biasa saya menggunakan pupuk kalsium lur ya. Biasanya saya menggunakan sebetulnya Manohara yang premium lur ya, harganya 23.000, dia mesnya 4.000 lur. Nah kalau ini mesnya Balikols ini 3.000. Kandungan unsurnya seperti ini. Memang di sini tidak dituliskan adanya unsur silika lur ya, tapi nggak masalah kalau kalian nggak mau pakai silika. Memang biasanya saya menggunakan Manohara yang premium karena dia mesnya 4.000, kebetulan lagi habis dan saya baru pesen lagi, dan harganya itu cukup 23.000 lur. Manohara premium dan Balikols ini sekitar 17.500. Nanti kita akan menggunakan takaran sekitar 3 gram per liter lur ya. Kemudian yang kedua di sini saya menggunakan Boss Bloom di sini dia sudah ada kandungan silikanya sebesar 7% lur ya. Sebenarnya sebenarnya deh. Jadi kemudian berikutnya saya di sini ada agensi Hayati. Saya biasanya ganti-ganti lur ya. Jadi ini kebetulan produk pabrikan kalau yang saya pakai ini, cuman saya sudah repack lur ya. Saya sudah repack ini tuh apa namanya, Biotogrow lur ya. Biotogrow itu kandungan bakteri baiknya cukup banyak, dan biasanya saya sebagai selang seling dari Biotogrow ini saya menggunakan POC terasi lur ya, POC terasi, tapi saya tambahkan lagi di situ M21 dekomposer lur ya. Walaupun sebetulnya kalau kita sudah buat POC terasi nggak perlu lagi kita butuh dekomposer, cuman tujuan saya menambahkan dekomposer adalah memperkaya unsur bakteri baik di dalamnya lur ya. Kemudian jangan lupakan di sini ada perkat lur ya. Oke, saya sekarang akan kasih tahu alternatifnya karena Boss Bloom ini cukup mahal dan sebetulnya kalian juga nggak terlalu butuh ini ya. Jadi sebetulnya kalau kalian nggak mau pakai Boss Bloom itu kalian sebenarnya cukup dua ini, tapi pastikan itu di unsur kalsiumnya itu sudah mengandung silika lur ya. Silika seperti ini nih tulisannya nih, SiO2 seperti ini, SiO2 dan cukup dua ini. Karena kebetulan saya di sini pakai Balikols dan saya tidak ada pupuk silikanya, saya pakai Boss Bloom aja. Sebenarnya kalau kalian pun mau pakai kalsiumnya nggak ada, maksudnya kalsiumnya nggak ada unsur silikanya, ya udah nggak perlu ini juga sih lur ya, selama kalian yakin dengan cara pengendalian penyakit yang biasanya sedulur KB itu implementasikan di tanamannya lur ya. Jadi kalau saya ya nantilah kita bahas sendiri bagaimana cara pola saya mengendalikan penyakit lur ya, karena itu saya bisa cukup yakin untuk Senin ini saya tidak perlu langsung dengan paniknya begitu melihat ada bercak bakteri, bercak jamur seperti itu langsung saya aplikasikan fungisida, karena sebenarnya Senin ini jadwal saya yang lain lur ya. Jadi aplikasi fungisida itu biasanya saya implementasikan untuk yang kimia lur ya. Untuk kimia itu biasanya saya implementasikan di hari Rabu, dan di hari Sabtu itu fungisida yang bersifat organik seperti ada hidrogen peroksida dan satu lagi itu ekoenzim ya. Jadi jadwal saya seperti itu untuk pengendalian penyakit. Karena itu di hari Senin ini saya nggak akan langsung mengaplikasikan fungisida.
kita kendalikan aja dulu, kita tetap perkuat imun tanamannya dengan pupuk kalsium dan pupuk agensi hayati lur ya. Di sini kebetulan saya ada tambahan bos belum, ya udah, kalau kalian nggak punya nggak masalah. Dan jangan lupa perkat lur.